Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi setiap kita yang ada di tempat ini, baik dimanapun kita berada, yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali sama-sama akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya kita semuanya selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari bersama-sama melalui ibadah kita saat ini, kita akan membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang menjadi kekuatan dan perisai, menjadi pertolongan bagi setiap kita. Kami percaya Tuhan, setiap kami akan menyiapkan hati kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini bersama kami Tuhan, jemaat-Mu yang Engkau kasihi. Engkau melihat Tuhan, kerinduan hati kami Bapa. Kami rindu memuji-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu ya Bapa. Kami akan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bawa setiap korban syukur kami Bapa. Karena kebaikan-Mu, karena perlindungan-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti, selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami, dan kami percaya kuasa darah-Mu melayakkan setiap kami untuk kami datang menyembah-Mu ya Bapa. Kami yakin Tuhan, di atas pujian dan penyembahan kami, Engkau bertahta Tuhan. Hadirat-Mu boleh kami nikmati, hadirat-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru saat kami memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita dimanapun kita berada, mari dengan hati yang bersuka cita, kita sama-sama datang kepada Tuhan, bawa setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, puji Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, di dalam sukacita, Dia nyatakan kekuatannya kepada kita. Mari kita serukan satu nama, nama yang menjadi menara dan kekuatan, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Kita percaya setiap kita saat ini dalam keadaan yang sama-sama kita hadapi. Mari kita terus akan bergantung dan berharap, bahkan semakin setia kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada pengharapan, dan ada pemulihan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkau kekuatan kami Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap
Kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Yesus yang dahsyat. Kami memiliki Yesus yang ajaib. Dan kami sungguh yakin Tuhan, hanya di dalam-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Engkau yang selalu menopang setiap kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Dengan penyertaan-Mu Tuhan, kami katakan kami tidak akan goyah Bapa. Sebab di dalam-Mu Tuhan penuh dengan kuasa. Dan saat ini Tuhan, kami mau berikan hati kami Bapa untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul dan bersatu di dalam hadirat Tuhan. Walaupun berbeda tempat, tetapi hati kami semua, kami boleh satukan dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon urapan daripada-Mu, kuasa daripada-Mu dapat menolong kami semua untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, hati kami dapat diisi dengan makanan rohani, sehingga kami boleh kaya di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk mengambil Alkitab saudara, dan kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-1, 2, dan ayat yang ketiga. Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan baca untuk saudara semua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara bisa perhatikan dalam ayat yang ketiga, sekali lagi saya baca. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau ayat yang ketiga ini dibuka dengan kata berbahagialah, tentu kalau kita bicara tentang kebahagiaan, maka semua kita merindukan hal itu boleh terjadi dalam hidup pribadi kita maupun keluarga kita. Suatu kebahagiaan banyak dicari orang, dan ada banyak orang mengukur untuk supaya berbahagia. Mereka ukur dengan berapa banyak harta yang mereka miliki, berapa banyak uang yang mereka miliki, berapa banyak materi yang mereka miliki. Tetapi pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita kebenaran firman Tuhan, bahwa seorang yang memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah belum tentu orang itu berbahagia. Dari kacamata Yesus, maka kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh jumlah banyaknya kekayaan saudara. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Saudara, miskin adalah hal yang tidak kita sukai. Kita tentu tidak mau keluarga kita tidak memiliki apa-apa. Pribadi kita tidak punya apa-apa. Kita kekurangan. Kita tidak mampu untuk dapat mencukupi kebutuhan kita sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan, berbahagialah.
Jadi apakah yang dimaksud dengan miskin di sini? Karena tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Bukan ternyata. Alkitab menunjuk di dalam firman Allah dalam ayat yang ketiga ini. Kata miskin ini bicara tentang hal-hal rohani yang berhubungan dengan roh. Bukan miskin secara materi, tetapi miskin secara roh. Jadi ada sesuatu yang kita rasakan, walaupun kita memiliki kekayaan yang berlimpah, tetapi hati kita tetap merasakan adanya sesuatu yang kurang, adanya sesuatu yang tidak dapat dipenuhi oleh harta benda yang kita miliki. Di dalam roh kita mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak kita dapatkan. Saudara, pagi hari ini yang empunya kerajaan sorga adalah mereka yang memiliki suatu sikap hati yang menunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, tanpa Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Yesus aku sangat-sangat miskin di hadapan Engkau. Ya. Saudara yang dikasihi, untuk lebih mengerti hal ini, saya mengajak saudara membuka dalam Injil Lukas 12 ayat 13 sampai ayat 21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Ada satu perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam kehidupan kita semua pagi hari ini. Perumpamaan ini Yesus sampaikan ketika ada seseorang yang datang kepada Yesus untuk meminta pembelaan daripada Yesus soal harta warisan. Sehingga Yesus menyampaikan ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, ayat yang ke-19 saudara perhatikan. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, ini perumpamaan yang luar biasa yang Allah berikan untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Dalam kisah ini saudara, kita temukan orang ini sangat berhasil dalam apapun yang dia kerjakan. Ia puas dengan kekayaannya, ia puas dengan apa yang dia miliki. Ya, di dalam hal ini kita melihat bahwa orang ini tidak menyadari bahwa kekayaan tidak dapat memberikan jaminan menjadi kaya secara rohani. Kaya jasmani belum tentu dia menjadi seorang yang kaya rohani. Ada banyak orang hari-hari ini, dia boleh memiliki banyak harta kekayaan, tetapi banyak mereka yang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Mereka cemas dengan harta mereka, mereka cemas terlebih dengan tubuh mereka. Kenapa? Ada penyakit yang sedang beredar hari-hari ini, ya. Penyakit sampar yang terjadi itu tidak mengenal miskin, mengenal kaya. Ketika orang dia memiliki banyak kekayaannya dan melihat situasi kondisi hari-hari ini yang terjadi, dia takut,
dia khawatir. Dan ini bisa kita katakan bahwa jiwanya, dia bukan memiliki jiwa yang kaya di hadapan Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa kekayaan tidak dapat memberikan jaminan kita kaya secara roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, orang ini dia terikat dengan harta kekayaannya. Dia tidak peduli dengan Allah. Jadi hari ini kita melihat saudara bahwa jiwa yang miskin adalah jiwa yang bermegah akan hal-hal rohani, bukan bermegah pada hal-hal lahiriah. Sekalipun kita miskin mungkin secara rohani, secara jasmani kita tidak punya apa-apa, tetapi ketika kita punya Tuhan, punya hubungan yang indah dengan Tuhan, kita punya kehidupan rohani yang baik, punya hubungan yang luar biasa indahnya dengan Tuhan, maka sesungguhnya firman Allah katakan orang ini adalah orang yang berbahagia. Tidak punya apa-apa secara lahiriah, tetapi dia tidak dikuasai oleh takut, khawatir, cemas. Dia tidak dikuasai oleh rasa hal-hal yang sangat ditakuti oleh orang-orang dunia. Karena apa? Karena dia punya Yesus. Tetapi ada juga orang yang diberkati secara jasmani, dia banyak berkatnya. Tetapi dia juga memiliki sikap yang miskin di hadapan Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Tidak semua orang kaya jauh dari Tuhan. Ada banyak orang yang diberkati secara jasmani, tetapi juga hidup dekat dengan Tuhan. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu saudara, yang menentukan suatu kebahagiaan adalah sikap hati kita, bukan soal materi. Jadi kita belajar dari perumpamaan ini, kita bisa menemukan bahwa kekayaan itu tidak menjamin dia kaya secara rohani. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dalam kitab Mazmur 143 ayat 5 sampai ayat 8. Ayat ini berkata begini, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala untuk merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadakan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang lurus kutempuh, yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Ini pengalaman dari Raja Daud, saudara. Raja Daud, dia memiliki rasa haus, rasa lapar, dia memiliki rasa rindu akan hadirat Tuhan. Dia merasa rindu akan ibadah, akan suatu bentuk pelayanan yang ada, saudaraku. Ya, ini jiwa yang lapar. Dia berkata dalam ayat ini, aku menadakan tanganku kepadamu. Ya, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ini Raja Daud memiliki jiwa yang haus, yang miskin di hadapan Tuhan. Dia merasa dia benar-benar tidak punya apa-apa yang dapat menjamin kehidupan jiwanya, sehingga jiwanya itu merasakan tenang, merasakan damai sejahtera. Uang yang banyak tidak menjamin, kedudukan yang tinggi tidak menjamin dia. Ya. Tetapi yang menjamin dia adalah dekat dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Ada satu pengalaman juga dalam Mazmur 84. Bani Korah di situ, saudara. Dalam kitab Mazmur 84 ayat 2, ayat ini berkata begini, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan.
Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bani Korah ini, kalau saudara juga membaca dalam Mazmur 137 di situ, itu menggambarkan bagaimana hati mereka sangat merindukan hadirat Tuhan. Jiwa mereka sangat merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Saya mau bertanya kepada jemaat Mahanaim, GPD Mahanaim yang ada di rumah pada pagi hari ini, apakah engkau merasakan seperti ini? Jiwa yang haus, jiwa yang rindu akan pelataran-pelataran Tuhan, jiwa yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, jiwa yang rindu untuk berkumpul, memuji, menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Di dalam Mazmur 137 itu jelas di situ Bani Korah itu mereka sampai berada jauh dari hadirat Tuhan, berada jauh dari rumah Tuhan. Tetapi jiwa mereka itu sangat merindukan akan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu siapa yang dapat memuaskan jiwa mereka. Siapa yang dapat memuaskan hidup mereka. Apa yang dapat membahagiakan hidup mereka. Yang dapat membahagiakan akan hidup mereka hanya berada di dalam hadirat Tuhan. Sukacita, mereka kaya ketika mereka menunjukkan rasa haus kepada Tuhan. Jadi ini benar saudara, kita harus memiliki kehidupan yang kaya, dipenuhi dengan berkat-berkat Allah. Caranya bagaimana? Kita harus menyadari setiap saat dan mengakui bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak akan bergantung kepada harta benda. Kita tidak akan bergantung kepada kekayaan, bergantung kepada kedudukan. Tetapi kita mau bergantung terus kepada Tuhan. Maka kita akan lihat kerajaan Allah. Bicara tentang hal-hal rohani. Bicara tentang kemurahan Tuhan. Bicara tentang anugerah Tuhan. Bicara tentang kuasa Tuhan. Itu akan hadir di dalam hidup kita, dan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Saudara, satu ayat terakhir di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Di situ menjelaskan supaya kita membawa hidup kita, diri kita, merendahkan itu di bawah tangan Tuhan. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-6, 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Mahanaim. Saudara yang ada di rumah, saya tidak tahu keadaan saudara semua, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara rindukan, mari posisikan saudara di hadapan Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungai daripada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Mari saya undang kita berdiri. Seperti rusa yang haus. Puji Tuhan. Sebelum kita akan akhiri dengan doa, biar kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan.
seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin, amin. Begitupun jiwaku, Tuhan, katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita posisikan diri kita di hadapan Tuhan dan mengakui diri kita kepada Tuhan bahwa kita perlu Tuhan setiap waktu. Tanpa Tuhan, jiwa kami, jiwa kita semua tidak dapat berbuat apa-apa kita di hadapan Tuhan dengan jiwa yang kosong. Tetapi ketika jiwa kita terbuka di hadapan Tuhan, kita berkata, Tuhan, inilah kami perlu Engkau tiap waktu. Maka Tuhan, kami merindukan akan hadirat-Mu, firman-Mu, kuasa-Mu, tangan-Mu untuk memegang kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian kornya saja. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pribadi yang mengenal setiap hati dari umat-umat-Mu pada pagi hari ini. Engkau melihat setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Karena kondisi keadaan hari-hari ini tidak dapat membuat kami tinggal bersama dalam memuji menyembah Engkau. Kami terpisah dengan jarak yang ada. Tetapi hati kami, roh kami satu di dalam Engkau untuk mengagungkan dan menyembah Engkau dan untuk menyatakan hati kami kepadamu ya Tuhan, bahwa kami selalu perlu akan Engkau. Oleh karena itu pagi ini Tuhan, seberapa banyak jemaat Tuhan yang ada, yang mendengar firman-Mu, yang sudah mengikuti ibadah bersama pagi ini. Lawat mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup, apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan mereka, Engkau yang paling mengenal hati mereka ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati mereka. Engkau yang akan menilik mereka satu persatu. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, sampai kepada orang-orang tua lanjut usia yang saat ini ada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau menghibur mereka, Engkau memberkati mereka. Ketika jamahan-Mu terjadi dalam hidup mereka, maka sesungguhnya akan merubah segala kehidupan hari ini juga.
itu akan terjadi mujizat di dalam hidup mereka. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penuh pengharapan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semua yang mendengar firman-Mu pagi ini. Dan kami yakin pemeliharaan Tuhan dapat terjadi di hari-hari ini, di minggu-minggu ini, bahkan bulan ini. Yang kami akan jalani bersama. Kekuatan dari Roh Kudus akan menolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan kami berdoa, kami percaya Tuhan menyediakan berkat khusus yang melimpah atas seluruh jemaat Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan di hadapan Tuhan. Dan kita membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat di rumah mereka masing-masing Tuhan. Bahkan bersama dengan kami di tempat ini, seberapa banyak pelayan-pelayan Tuhan. Kami percaya segala berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih kemurahan dari Yesus Kristus, bahkan pertolongan penyertaan dari Roh Kudus akan tetap tinggal menyertai seluruh jemaat Tuhan. Bahkan kami semua yang ada pagi hari ini, mulai hari ini, hari esok, sampai Maranatha, kami berjalan dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan kami peroleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih buat berkat ini. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, atas nama Gembala Sidang, saya Pendeta Niki Wowor, bersama seluruh pelayan-pelayan Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara semua, tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.